Shalom, salam damai dalam Yesus Kristus. Bertemu sekali lagi kita dalam kesempatan ruangan untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Pada petang ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kesempatan untuk memungsikan satu lagi firman Tuhan ataupun tajuk firman Tuhan yang berjudul kesempatan di dalam ketenangan. Sebelum itu saya ingin untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim komunikasi kita, yaitu terdiri daripada Puan Dalvina, Cik Nirona, dan Cik Warlin bersama kru-kru mereka yang bertungkus lumus menyediakan program-program bagi kita ataupun tontonan kita di rumah, dan juga termasuklah rekaman ini untuk kita bersama-sama supaya dapat belajar di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita memulakan pelajaran kita pada petang ini, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membuka lembaran firman-Mu. Dengan apa yang akan kami pelajari, semuanya itu membawa kami kepada kekuatan, kerohanian, dan keteguhan kami untuk tetap bersandar kepada janji ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau membuka hati pikiran kami saat ini untuk kami menerima firman ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tetap tenang berada dalam rumah adalah satu kata-kata yang bagi kita pada saat ini sudah kita biasa. Hari demi hari kita diberitahu untuk tetap kekal tenang di rumah kita, jangan panik di dalam keadaan yang sedang menular pada ketika ini. Apabila saya melihat kepada kata-kata panik dan juga tenang ini, saya dapati dalam Kamus Pelajar edisi kedua mengatakan panik bermaksud perasaan takut secara tiba-tiba yang begitu kuat sehingga menguasai atau menghalang pemikiran yang waras dan logik. Dan perkataan tenang pula ada dua sinonim kepada perkataan ini ataupun maksud kepada perkataan ini. Yang pertama dikatakan ianya sinonim dan keadaan yang tenteram dan aman, dan yang kedua pula mengatakan memejamkan mata sebelah untuk melihat dengan tepat. Nah, secara pribadi saya merasa sesuatu yang luar biasa apabila melihat akan maksud perkataan tenang ini. Saya mengetahui maksud yang pertama, tetapi yang kedua saya baru pelajarinya bahwa perkataan tenang ini menurut Kamus Pelajar edisi kedua sinonim dengan cara kita fokus dengan memejamkan satu mata untuk melihat sesuatu sasaran itu dengan tepat, dia katakan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apabila kita berbicara mengenai visi kita sebagai manusia, visi kita dipanggil sebagai visi periferal. Dan dikatakan apabila dua mata kita terbuka, kita mempunyai jarak penglihatan ataupun angle penglihatan 130 derajat sehingga 135 derajat dalam angle menegak dan 200 derajat hingga 220 derajat di dalam sisi mendatar. Dan apabila kita berbicara mengenai peripheral vision ini ataupun visi peripheral kita sebagai manusia dan mengaitkannya dengan perkataan tenang dalam maksud kedua, memejamkan mata sebelah untuk melihat dengan tepat, adalah sesuatu yang memerlukan kita untuk memfokuskan penglihatan kita kepada satu sasaran yang kita ingin sasarkan. Dan pada saat ini kita mengetahui sasaran utama dunia secara kolektif adalah untuk COVID-19 ini diputuskan rangkaiannya agar satu ataupun satu statistik yang meninggi akan mulai mendatar.
Dan inilah fokus kita. Apabila kita berbicara mengenai peripheral vision ini, kita mengetahui apabila mata kita terbuka, kita dapat melihat banyak perkara dalam satu masa. Dan untuk fokus kepada satu sasaran tepat, kita harus benar-benar menumpukan perhatian kita, kedua mata kita, kepada benda yang ingin kita lihat itu. Tetapi apabila kita memfokuskan benda itu dengan dua mata kita terbuka, masih juga kita boleh melihat penglihatan-penglihatan yang lain yang ada di sisi, walaupun mungkin tidaklah seterang dengan fokus sasaran yang ingin kita lihat, tetapi masih boleh lihat. Tetapi apabila kita menutup satu mata dan memfokuskan penglihatan kita kepada penglihatan ataupun sasaran itu, kita mendapati sasaran itu akan menjadi lebih kecil untuk kita fokuskan. Jadi mungkin inilah maksudnya di situ. Jadi apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini, mereka sedang memfokuskan. Mungkin kita boleh katakan mereka dalam keadaan yang tenang, memejamkan satu mata bersama-sama di dalam satu kolektif persetujuan yang kolektif, mau untuk memfokuskan bagaimana COVID-19 ini boleh diputuskan rangkaian ini. Jadi untuk panik pada saat ini adalah sesuatu yang mengundang perkara yang bahaya. Karena seperti mana yang dimaksudkan atau dikatakan dalam kamus, panik adalah di mana keadaan kita tidak mampu berpikiran secara waras dan logik, yang membawa kita kepada satu kecenderungan untuk melakukan sesuatu kesilapan yang membahayakan kita. Itulah sebabnya kenapa kita disarankan untuk berada tenang di dalam rumah sementara PKP ini dilaksanakan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 ada satu perintah yang diberitahu oleh Tuhan kepada Musa yang kemudiannya disampaikan kepada bangsa Israel. Yaitu dalam Keluaran 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Satu perintah yang pendek tetapi luar biasa perintah tersebut. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan apa yang kita lakukan? Hanya diam saja. Wah, apabila kita melihat kepada cerita di sebalik perintah yang luar biasa ini, ayat ini diucapkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar daripada negara ataupun daripada Mesir. Dan sementara mereka berada dalam perjalanan, mereka mengetahui satu berita diterima bahwa askar-askar Firaun bersama Firaun itu sendiri sedang berada di belakang mereka, mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dan mulailah bangsa Israel ini berteriak merungut kepada Nabi Musa. Apakah tidak ada kuburan, mungkin ini yang mereka katakan di Mesir, sehingga kan kamu mau kami untuk mati di sini, antara rungutan-rungutan yang keluar daripada kata-kata orang-orang daripada bangsa Israel ini. Dan daripada itu, Nabi Musa dalam ketenangan yang dia miliki melalui perhubungannya kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah itu kepada dia. Dan dengan tenang dia berbicara kepada bangsa Israel itu, yang dia mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dikala mereka bertenang, dikala mereka mulai mendengar dan mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, mereka mempunyai kesempatan
melihat satu mukjizat yang luar biasa, di mana Laut Merah terbelah di hadapan mereka, dan mereka dapat menyeberangi Laut Merah tersebut. Dan apabila mereka melihat Firaun dan juga askar-askarnya yang sedang mengejar mereka berada di pertengahan ataupun di dalam perjalanan melintasi Laut Merah yang sedang terbelah, itu satu mukjizat yang luar biasa. Tuhan seperti mana yang telah Dia katakan melalui Nabi Musa, Dia menutup kembali air daripada Laut Merah itu, dan askar-askar bersama Firaun, bersama dengan Firaun itu sendiri mati, ditenggelami. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak ada. Mereka hanya tenang, berdiam, mengikuti apa yang disarankan oleh Tuhan melalui hamba-Nya Nabi Musa. Sudah tentunya mereka boleh saja mungkin mengatakan, mari kita mengambil apa saja senjata kita yang ada, mari kita bersama-sama mempertahankan hak kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang mempunyai kebebasan, agar tidak lagi ditindas di dalam perhambaan yang ada di Mesir. Inilah mungkin yang boleh berlaku, tetapi apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu di mana tidak ada jenderal tentara yang sanggup untuk memberikan arahan ini, untuk berdiam dan tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggu, melihat bagaimana Tuhan akan membantu mereka. Tetapi kita tahu bahwa yang memberikan arahan ini adalah Panglima Besar, Panglima yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Hanya apabila mereka, bangsa Israel ini fokus tenang kepada kata-kata Nabi Musa, maka mereka mempunyai kesempatan melihat, mengalami mukjizat yang luar biasa itu. Panggilan bagi kita untuk tenang menghadapi adalah sesuatu yang sangat relevan, dan dari sisi Alkitab ada banyak ketepatannya. Ada beberapa ayat yang saya teringat apabila berbicara mengenai bagaimana kita harus tenang. Bagaimana dalam ketenangan itu, ketentraman itu, fokus kita bukan kepada ketenangan itu, tetapi di dalam ketenangan itu kesempatan kita untuk mengingat akan janji Tuhan. Ini semua terdapat dalam Alkitab. Ayat-ayat seperti dalam Mazmur 46 ayat 11 yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di saat kita berdiam, di saat kita tenang, masa itulah satu kesempatan untuk mengingat kembali, mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dan satu lagi ayat yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang dikatakan di situ. Dalam diam, tenang dan percaya. Inilah kekuatan kita. Dan kekuatan itu bukannya terletak di dalam ketenangan itu, tetapi kekuatan itu terletak kepada Tuhan itu sendiri. Dan panggilan bagi kita untuk memejamkan mata duniawi kita ataupun badani kita, rohani kita, satu mata untuk melihat fokus kepada Tuhan. Dan daripada fokus itu,
kita boleh mengingati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Janji yang memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan akan memenangi peperangan bagi kita. Hanya dalam ketenangan, di dalam janji Tuhan, bersama dengan Tuhan, fokus kepada percaya kita kepada hal itu, kita akan mendapat kekuatan. Kesempatan di dalam ketenangan yang kita ada pada saat ini, ambillah itu sebagai suatu hadiah untuk kita memfokuskan masa yang mungkin pada masa-masa yang lalu kita terlalu sibuk sehingga kan tidak ada masa untuk duduk tenang, merenungkan janji Tuhan dan mengingat kembali pentingnya untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa, yang boleh kita percayai, dan bahwa janji Tuhan itu memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah setia kepada janjinya untuk menyertai kita semua. Ada satu lagu yang berjudul Be Still My Soul. Dan sementara kita berada di dalam masa-masa seperti ini, ketenangan di dalam janji Tuhan menyertai kita. Dan biarlah kita mengambil kesempatan itu untuk tetap tenang, dan dalam ketenangan itu fokus kepada janji Tuhan, dan lihatlah mukjizat kekuatan Tuhan itu akan dapat kita alami bersama. Jadi pada saat ini kita akan mengambil masa sedikit untuk mendengar lagu Be Still My Soul, dan hayatilah ayat-ayat dalam lagu ini, karena inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, bagaimana Dia senantiasa menyertai kita. Dan untuk menyambut pelajaran kita dan juga lagu yang sudah dimainkan tadi, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, biarpun dalam keadaan yang kucar kacir, keadaan yang membolehkan kami untuk panik, Engkau berbicara terus menerus kepada kami untuk kekal diam, tenang. Dan dalam ketenangan itu kami boleh dengan percaya fokus kepada perjanjian-Mu ya Tuhan. Perjanjian yang membolehkan kami mengalami bagaimana Engkau senantiasa peduli akan kami, menyertai kepada kami, dan bahwa Engkau tidak pernah kehilangan akan kawalan yang sedang terjadi dalam dunia ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih di atas kekuatan, berkat yang Engkau terus-menerus berikan kepada kami. Karena semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.